Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Masih pimpin doa terlebih dahulu. Silakan Ardi. Baik. Sebelum melakukan kegiatan pagi hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya. Materi kita pada pagi hari ini. Enggak lah ya. Gimana? Kelihatan enggak? Kelihatan Bu. Kelihatan ya? Kelihatan Bu. Oke. Tunggu saja. Sinyalnya. Ringan kalau tidak kelihatan. Ya, inilah namanya kegiatan kita pembelajaran daring. Kendalanya ya jaringan pasti. Nah ini ya. Materi kita tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam perspektif Pancasila. Nah, itu yang akan kita bahas. Nah, di sini Ibu akan membacakan kompetensi dasar. Kompetensi dasar itu nanti yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Oke ya. Kompetensi dasarnya ini bentar. Kompetensi dasarnya. Kelihatan? Enggak, Bu. Ada yang kelihatan, ada yang Sinyal enggak. Nah, ini susah. baru kompetensi dasar itu menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian indikatornya mengkorelasikan nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang kedua, menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Itu ya nanti yang akan kita bahas. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan dulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini, ya. Yang jelas, yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran diharapkan siswa mampu ya atau dapat mensyukuri atas anugerah Tuhan Yang Maha Esa itu menurut sikap spiritual. Kemudian sikap sosialnya berarti intinya di sini kalian dituntut untuk dengan mengikuti pembelajaran ini mampu memiliki sikap responsif terhadap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, kemudian sikap pengetahuan berarti untuk kognitif. Berarti dengan mempelajari pembelajaran hari ini siswa mampu menjelaskan dari berbagai sumber tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Itu ya. Masuk, kita lanjutkan untuk materi yang sekarang atau hari ini. Ya, ini berkaitan dengan hak asasi manusia, hak dan kewajiban ya. Itu dalam perspektif nilai-nilai Pancasila. Nah, di sini berkaitan dengan sila-sila Pancasila. Itu ada sila pertama sampai dengan sila kelima. Nah, sekarang Ibu akan nanti menjabarkan makna yang terkandung dalam sila. Nah, di sini makna apa? Kira-kira. Nah, jadi pada intinya kalian itu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara itu diatur dalam sila-sila Pancasila. Nah, secara keseluruhan sedikit banyak kalian harus memahami makna yang terkandung dalam masing-masing sila Pancasila tersebut ya. Nah, baru kita akan masuk ke materi berikutnya yang berkaitan dengan hak ya. Hak dan kewajiban. Ya, hak dan kewajiban. Tapi ini kita bahas dan di sini juga ada penjabaran ya yang berkaitan dengan hak warga negara diatur dalam pasal pembukaan UUD 1945. Nah, itu di layar kelihatan kan?
Ya, Bu. Ya, ada pasal Ya, Bu. 7 ayat 1 ya. 28. Nah, itu tidak perlu Ibu jelaskan secara rinci karena kalian Ibu sudah share materinya di classroom juga ya. Nanti silahkan kalian belajar secara mandiri ya. Kita lanjutkan ke berikutnya. Itu tadi berkaitan dengan hak ya. Sekarang berarti kewajiban. Ya, kewajiban. Siapa yang tahu? Cukup paham ya. Nah, kemudian di sini ada contoh kewajiban warga negara. Sudah tampil di layar? Belum ya? Udah, Bu. Contohnya, contoh Belum. kewajiban warga Diganti negara. lagi. Belum ya? Nanti masih dalam proses. Sepertinya jaringannya kurang mendukung. Nah, di sini ini sambil Ibu bacakan saja ya. Contoh kewajiban warga negara itu misalnya mematuhi peraturan lalu lintas itu secara umum. Itu untuk lingkup pemerintahan ya. Kemudian ada juga yang berkaitan dengan pasal 27 ayat 3, 30 ayat 1 itu tentang pertahanan dan keamanan negara itu yang berkaitan dengan TNI dan Polri. Oke ya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak, kemarin sudah Ibu bagi kelompok ya. Ada 2 kelompok. Kemudian ada kemarin Ibu sudah kasih pertanyaan untuk saling menanggapi. 2 kelompok siapa dulu? Sudah. Kelompok 1 ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Silakan siapa yang mau memberikan penjelasan tentang hasil diskusi kelompok 1. Dimas, Mas. Dimas, ayo Dimas kelompok 1. Dim. Sebentar. Oke. Sinyalnya ini kurang. Yang pertama, menurut Anda apa yang harus dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara? Apa kira-kira? Kelompok 2 siapa yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Perwakilan. Ya, Bu. Oke. Ya, Bu. Linda. Bagaimanakah cara Anda untuk menghindari melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain dan pengingkaran terhadap kewajiban dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya, dengan cara menghargai pendapat orang. Yang ketiga, saling toleransi antar agama. Yang keempat, menghilangkan sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Ya. Yang kelima, harus bertanggung jawab terhadap hak dan kewajiban. Oke, yang lain temannya ada yang mau menambahkan? Cukup? Silakan untuk ketua. Oh, Ibu lupa menambahkan. Ibu kasih tugas di Google Classroom ya, itu tugas mandiri. Silahkan nanti dikerjakan. Ibu kasih waktu 2 jam dari sekarang dan harus dikumpulkan ya di Classroom ya. Ibu udah share tugasnya. Ya, Bu. Siap, oke. Ibu tunggu 2 jam. Mengakhiri pelajaran hari ini, silahkan ketua kelas dipimpin doa untuk karena pembelajaran hari ini sudah selesai. Silahkan Ardli. Pada siang hari ini, baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anak. Kita lanjutkan materi kita minggu depan ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.